A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amallahu ta'an halladhi inna lil muslimin illa fi jannatil ila akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala antahudulillahi ta'ala mustaqun, kita diberikan kesehatan al-mustaqun, Allah mengampahi diri illa hintakul idrasah wal hatbur barakah, serta kita diberikan rahmat serta barakah yang sangat berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan cahaya yang membantu kita tidak baik dunia ataupun akhirat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pertolongan yang sangat terbaik baik dunia ataupun akhirat. Salawat serta salam marilah kita ajukan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illaziin walau tashanu wal afatamurul ladu lazum wa mustaqim. Di mana Allah sudah mengajarkan kita untuk saling mengayomi, untuk saling bersama, untuk saling menyatukan, untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kita di dalam umat Islam diajarkan setiap jejak manusia itu pasti ada pertanggungjawaban. Kaki yang kita gunakan untuk jalan, mata yang kita gunakan untuk melihat, bahkan hati kita yang kita gunakan hanya untuk sekedar cinta, sekedar perasaan kepada seseorang, percuma kita gunakan seluruh tubuh kita tidak hanya di hadapan Allah, tidak hanya untuk Allah. Kalau kita selalu gantungkan apa yang kita punya kepada manusia, yang kita dapatkan hanya kekecewaan. Di bulan Ramadan Allah mengajarkan untuk kita saling menghargai, saling menghormati, apalagi kita harus menahan dari suatu hawa nafsu yang kita miliki. Setiap manusia insan yang bernyawa pasti akan mempunyai nafsu. Setiap insan yang bernyawa akan mempunyai nafsu. Wal illahu qul mutawassalhu katabannahu lal idrahu kal mutafil qul madah ramadan. Di mana disampaikan oleh Ahmad Dahlan, yang disampaikan oleh Habib fil Arhadal fil Al-Anhu ta'al Tamizi. Beliau pernah mengatakan, kalau manusia fi illa illahi turja'unah lahu la sayyi wa tasadukun Allah mustaghfir Ramadan. Jika semua manusia itu mati, apalagi umat Islam, kita umat Islam, satu keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak puasa saja kita akan merasakan mati. Ketika manusia itu beralasan tidak berpuasa, punya penyakit dan segala macam, Allah masih memaklumi. Tapi kalau manusia sehat walafiat, mereka tidak bisa melakukan ibadahnya di hadapan Allah, maka ingatlah dari ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Baik pun yang disampaikan oleh Rasulullah serta para tabi'in, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslim, kaum yang beriman. Jadi puasa itu bukan kaum muslim, bagi kaum yang beriman. Jadi kalau semua orang Islam, di dalam semua umat Islam, di umat Nabi Muhammad, umat Islam memang beragama Islam, tapi belum tentu semuanya beriman. Dan yang melakukan semua ibadah, apalagi puasa ini hari ini, adalah orang-orang beriman. Jadi kalau yang tidak beriman, mereka tidak akan berpuasa. Karena berimanlah kita harus berpuasa, bukan karena kita berpuasa karena kita punya iman. Itu kewajiban. Kalau kita punya iman lalu berpuasa, itu sudah kewajiban, juga kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menjelang dari hari raya Idul Fitri, salah satu yang tidak pernah manusia itu ketahui makna dari datangnya hari raya Idul Fitri itu adalah ketika manusia itu fi illahi millazi wal uhtirakullah masrahu kamastafahiyah tabrilan. Ketika kita di dalam kehidupan biasa saja kita tidak saling memaafkan, tidak saling mengayomi, tidak saling berembuk, berduduk bersama, apalagi dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita makan bersama saja itu merupakan sunnah Nabi. Nah, di hari raya Idul Fitri, Allah mengajarkan, Allah memberikan makna kepada kita untuk saling bersama, untuk saling memaafkan. Manusia pantas kita untuk memaafkan. Nah, ada salah satu yang mana penafsiran mengatakan, yang mana salah satu para ulama mengatakan bahwasanya meminta maaf itu hanya sunnah. Nah, tapi tidak ada salahnya kita untuk meminta maaf, karena kita tidak mengetahui jejak bagaimana persalahan kita, baik yang kita lakukan ataupun yang kita perkatakan. Karena illahi lahu wal usahul musyadah. Karena ketika kita punya ilmu yang tinggi, ketika kita punya pengetahuan yang luas, wawasan yang sangat tebal, maka kita tidak
tidak akan pernah meminta maaf kepada orang tersebut. Karena apa? Karena jangan sampai kita malu meminta maaf kepada seseorang karena hanya kedudukan. Jangan cuma kita meminta maaf kepada seseorang karena hanya permasalahan keluarga, permasalahan pertemanan. Jangan sampai kita memutus silaturahmi karena hanya salah satu perilaku. Karena Rasulullah mengajarkan pun saja, jika makna Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, bagaimana dengan hambanya? Dan itu para saudara sekalian, kalau Allah mempunyai makna, Allah itu mempunyai nama saling memaafkan. Dan Rasulullah menganjurkan kita harus saling memaafkan satu sama lain. Apa sarannya kita untuk saling melakukan? Jadi salah satunya kita salah atau tidak, kita selalu meminta maaf. Dan kalau kita bisa menghargai makhluknya, kalau kita bisa menghargai ciptaannya, kalau kita bisa menghargai yang menciptakan, kita juga harus bisa menghargai orang yang menjadikan salah satu ciptaannya itu kepada seluruh mukmin, baik itu Islam ataupun non-Islam, saling memaafkan meskipun tidak hanya hari raya Idul Fitri. Apalagi seseorang yang bermusuh dengan kedua orang tua, apalagi seseorang yang bermusuh satu saudara, apalagi seseorang yang bermusuh tetanggaan, kita harus saling memaafkan. Karena permasalahan manusia, mereka tidak akan mengakui kesalahannya kecuali mereka mempunyai kekuatannya yang sangat dasarnya. Apa? Entah itu karena alasan kedudukannya, entah itu karena asalnya mereka tidak bersalah, mereka tidak akan memaafkan. Dan itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW menyampaikan kepada Habib Tashih, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan juga kepada Rasulullah di mana hadis tersebut fi ilahya millazi wal qurahatu wal qurainaha wal nisa. Sebaik-baiknya perasaan yang terbaik, kata Rasulullah, adalah yang saling memaafkan. Itu yang disampaikan oleh hadis Imam Bukhari Muslim. Dan kalau kita juga sesama, kita memang harus berpedoman kepada kitab suci Al-Quran dan hadis, seharusnya kita berjalan pada jalan yang sama. Kalau kita berpedoman kepada aliran yang lain, Allah tidak larang, tapi setidaknya kita harus punya konsekuensinya. Jadi illa mahmukum lamutadraha lal isyratul musakin. Jadikan hari raya Idul Fitri merupakan salah satu cara kita untuk saling memaafkan, dan salah satunya datangnya rahmatan lil alamin. Kita jadikan salah satu mengayomi, saling mengatasi di antara permasalahan satu sama lain. Jangan sampai kita tidak memaafkan hanya salah satu kekuatan kita, entah apa yang kita punya dan entah apa yang kita punya di dalam kehidupan ini. Jadi merasa tinggi oke, tapi jangan sampai kita merasa sombong di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita saling memaafkan, kalau orang tersebut tidak bisa memberikan contoh yang terbaik, maka jadikanlah diri kita untuk yang terbaik. Kalau tidak ada contoh yang baik, maka jadi salah satunya untuk menjadikan contoh bagi orang lain. Jadi la halwa fiyati min lazihu wal musyatrahu la hawla illa ladhi mal antam wal mustabana lal fi ahadil waliyallah wal astar wal nabiyullah wal antam hu kal malikutullah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.